Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah madada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah, syukur nikmat kehadiran Allah atas limpahan nikmat yang tiada tara. Atas limpahan nikmat kita bisa mendoakan saudara-saudara kita yang sudah wafat, mudah-mudahan bahagia di sisi Allah, ayah ibu kita di sisinya, amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Tak bisa muter ini. Mana ini? Bapak wes. Aduh. Hadirin sekalian, melanjutkan pengajian kita sekarang tentang faida abaitum illal majalis fa'atu at-tariqa haqqaha. Fa'atu at-tariqa haqqaha. Kata Nabi, kalau kamu memang senangannya duduk di pinggir jalan, duduk di bok, sore-sore ada kerjaan, lagi santai, duduk di bok pinggir jalan, suruh pulang gak gelem, senangannya dek gono. Kalau memang begitu, fa'tu at-tariqa haqqaha, berilah haknya jalan itu. Jalan itu punya hak. Jalan itu punya hak. Ya. Jalan itu punya hak. Terus qalu, setelah Nabi mengatakan begitu, setelah Nabi mengatakan fa'atu tariqa haqqaha, setelah Nabi mengatakan berilah hak jalan itu, jalan punya hak. Qalu, kemudian para sahabat bertanya. Para sahabat itu bertanya, wa ma haqqut tariq? Apa haknya jalan itu ya Rasulullah? Apa haknya jalan itu? Haknya jalan itu apa ya Rasulullah? Wala, Nabi menjawab, haknya jalan itu pertama ghaddul basar, engkau menundukkan pandangan. Sebab wong lewat itu reno-reno Pak. Ono sing brukut, ono cuma rokan, ono sing roknya juga reno-reno, ono sing di bawah lutut, ada yang di atas lutut. Jadi maksiat sekarang itu luar biasa. Makanya haknya jalan itu kamu ghaddul basar, menundukkan pandang. Soalnya semua maksiat, semua kejadian apapun itu berawal dari pandangan mata. Leres nggih? Terus turun ke hati. Ya. Setelah memandang, ya, terus turun ke hati. Jadi berawal dari pandangan. Makanya Quran mengatakan dalam surat apa itu? Ar-Rum 30 untuk laki-laki,
Arum 31 untuk perempuan. An-Nur ya. Itu mengatakan ghaddul basar. Kalau Ar-Rum itu untuk mantannya. Jadi ghaddul basar, hak yang pertama. Yang kedua, wakaful ada. Wakaful ada ya. Artinya tidak membahayakan, membuang hal-hal yang membahayakan di jalan. Gimana lagi? Wa'adud apa istilahnya? Kerikil kecil saja Pak di jalan itu disunnahkan untuk disingkirkan. Tendang ke pinggir, takut orang lewat kepeleset gara-gara ada kerikil itu. Nah sekarang bukan kerikil Pak, boto disusun di semen, kasih diunduk, itu dosa gede. Oleh Nabi kerikil kecil disuruh buang, lah ini botol malah ditandur di semen. Alasannya biar orang tidak ngebut. Tidak adakah cara selain itu? Ono yang tidak ngunduk gini didelong nih di gang berapa itu, gang masjid Ketawang Gede itu terus ke timur Pak. Itu jalan jarak sekian meter. Ya, sekian puluh meter itu ada delong itu. Katanya digawe sekalian jalannya air loh. Ya opo? Wis roto-roto api-api didelongi. Ono maneh sing api-api ditumpangi boto di semen. Itulah gak wong gendeng, Pak. Gak mungkin. Itu gila orang. Nabi bilang kerikil kecil aja disuruh buang biar orang lewat nyaman. Itu malah ditanduri botol. Masya Allah. Berapa puluh orang yang jadi korban sudah. Depan masjid Insan Karim dipasang ngono. Akhirnya dulu masih ada Ustadz Abu Bakar, setiap mau jamaah masjid itu kecekluk jatuh. Bolak-balik jatuh gara-gara. Loh itu loh. Kok gak mikir? Itu sudah pelan loh Pak. Jalan biasa, orang sepuh. Ya. Jadi kalau alasan orang biar tidak ngebut, ya cari jalan lain dong caranya. Apa tulisan ngebut benjut. Oh no. Ngebut benjut. Wantemnya warga. Jadi dipagari warga itu, atau dengan cara di setiap pagernya warga itu ono watu siap disawatno. Dengan cara begitu tak ngebut wis. Daripada jalan dipasangi polwan melumat. Jadi malah mengganggu. Imatatul ada anit thoriq. Bahasa hadisnya. Ya. Imatatul ada anit thoriq. Ya, membersihkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Hatta kerikil-kerikil kecil, duri. Hati-hati sekarang itu sepeda motor, anak jeruk, lihat jeruk di pinggir jalan jangan diambil Pak. Isinya ada pakunya. Jeruk itu dikasih paku, paku yang sudah menghadap ke atas. Itu kalau kena ban langsung gitu. Jahatnya orang itu. Jadi hati-hati betul. Apalagi di tempat sepi gitu. Aduh. Penjarahan, perampokan, terang-terangan, siang loh Pak.
Enggak ngenteni bengi sakniki. Terang-terangan. Ya, sakniki terang-terangan. Jadi makanya bela diri itu penting. Ilmu bela diri. Saya dulu 3 tahun ikut karate. Saya dulu ikut iso ngawang, Pak. Iya. Saiki keberatan weteng. Ceblok. Dulu sik nom-noman kula biyen. 3 tahun ikut karate. Dan tujuannya ya gitu itu. Bajingan tinggal mutal gulune. Ya. Jadi bela diri itu penting. Bela diri itu penting. Wakaful ada, ya. Jadi apa namanya? Haknya jalan itu dijauhkan dari sesuatu yang apa tadi mengganggu. Apalagi kalau sampean terpaksa di pinggir jalan atau di bok, ya diam di bok itu, suruh pulang emoh, nonton wong lewat, ya. Maka haknya jalan menundukkan pandangan, menghilangkan mara bahaya yang ada di jalan. Yang ketiga, waraddus salam, harus apa? Menjawab salam. Jadi ana wong lewat salam sing kuat ae. Ana wong 1000 lewat, wong 1000 njuluk salam, yo dia kudu jawab. Sebab menjawab salam hukumnya wajib. Uluk salam sunnah. Jadi kalau kita disuruh pulang gak gelem, malah milih pinggir embong, maka tunaikanlah haknya jalan ini. Hak yang ketiga, waraddus salam, menjawab salam. Yang keempat, haknya jalan itu wa amrun bil ma'ruf, amar ma'ruf, merintah kepada hal-hal yang baik. Dan apa-apa kemaksiatan di jalan, sampean orang pertama yang mencegah. Kudu ngono. Yang kelima, wa nahyun anil mungkar, dan bernahi mungkar, mencegah kemungkaran. Ya, mencegah kemungkaran. Apabila kemungkaran akan terjadi di jalan itu, maka orang yang tak mau pindah tadi itu harus nahi mungkar. Nahi mungkar itu ya mencegah orang untuk berbuat maksiat. Mencegah, mengadakan pencegahan. Ya, mengadakan pencegahan. Ini kini dicegah. Maksiat itu Allah luar biasa. Luar biasa. Makanya ulama mengatakan di akhir zaman itu maksiat bagaikan hujan lebat. Podo karo udan terus. Walaupun kita sudah pakai payung, walaupun kita sudah pakai mantel, saking lebatnya hujannya sih basah juga. Artinya di akhir zaman itu kita sudah hati-hati. Sudah tidak keluaran ke matos, sudah tidak duduk-duduk di embong, di kamar, tapi nyangu HP. Podo wae. Begitu ngeklik lewat di beranda itu puler-puler itu. Ya podo wae. Masya Allah. Jadi maksiat di akhir zaman itu bagaikan hujan lebat. Ya. Hujannya kayak hujan lebat. Nah, kita sudah berhati-hati, tapi masih juga kena. Tapi si untung sudah berhati-hati daripada tidak sama sekali. Yaitu namanya pencegahan. Mencegah kemungkaran. Sampean misalnya punya HP, sampean tiap hari misalnya berusaha nge-share
satu hadis saja dan artinya. Istiqomah satu hadis dan artinya. Tiap kalau kerepotan nulis di buku, di kitab itu dicek, kirim, share. Di antara ribuan miliaran manusia di dunia, seumpama pas kebetulan moco nopo sing jenengan share niku wau, jenengan kirim wau, kebetulan bersamaan dengan hidayah dari Allah, kemudian berubah dadi wong apik gara-gara ndelok share-shareanin jenengan, kirimanin jenengan. Wah, itu pahala jariah itu. Sampai turu dapat kiriman pahala. Sampai layah-layah dapat kiriman pahala. Masya Allah itu. Atau ambil Quran searti ini nih Pak, jenengan screenshot, kirim di medsos. Kita tidak ngerti di antara ribuan manusia itu yang melihat di beranda kita, ya, kemudian bersamaan dengan hidayah Allah, terus wong iku pas moco kirimanin jenengan itu mancep ke hatinya bersamaan hidayah Allah, terus mengamalkan apa yang sampean share itu tadi. Misalnya fadilah istighfar dengan share, terus diamalno sampai uang. Oh, itu luar biasa. Di samping sebagai pahala jariah, share-sharean Al-Quran dan hadis yang kita share di medsos itu menyaingi maksiat-maksiat yang ada. Sebab kita nyetop maksiat nggak mungkin, Pak. Mereka ngirim muto-muto bendino. Kita stop nggak mungkin, karena dunia internet. Gimana mungkinnya kita saingi? Mereka nge-share maksiat, kita nge-share Al-Quran dan hadis. Kayak gini nih ya, live streaming kayak gini. Ini dalam rangka nyaingi video-video maksiat, saya saingi dengan video pengajian. Minimal ngerem ya. Kalau nyetop tidak mungkin, Pak, karena dunia internet itu mengglobal. Tapi kalau kita disaingi, orang enak-enak delok Facebook ya, misalnya maksiat kok. Lewat di beranda, live streaming, siaran langsung. Wih, tak rumono sih. Misalnya ini. Lah ngono iku nyerem namanya ya. Ngerem maksiat. Kalau bisa menyampaikan seperti itu walaupun satu ayat silakan. Kalau tidak bisa, tidak ada waktu, paringi share ayat atau hadis. Balighu anni walau ayatan. Ya, share. Sampaikan apa yang dariku itu walaupun satu ayat. Satu ayat. Jadi kembali ke tadi, haknya jalan, haqqut thariq, ghaddul basar, wa kafful ada, wa raddus salam, wa amrun bil ma'ruf, wa nahyun anil munkar. Ya, ini kita apa istilahnya, ngerem dakwah itu, Masya Allah. Tapi Nabi pernah mengatakan awalnya itu iyyakum wal julusa 'ala turuqat. Ya, hindari duduk-duduk di pinggir jalan itu, karena di situ berlalu lalang orang. Kadang-kadang ada mahasiswi mau lewat sungkan, leren muter ke metro sana, mencolot ke pagari Pak Nanang. Ngorok oleh metu. Kan kasihan Pak, padahal mau lewat sini. Gara-gara ngobrol di pinggir jalan, orang menjadi sungkan. Ini dilarang oleh Nabi nih. Ya, iyyakum wal julus
Iyyakum wal julusa 'ala turuqat. Kalau bisa hindari jagongan-jagongan di pinggir jalan itu, hindari. Ya, dihindari. Lebih baik kalau memang di masjid masuk saja. Salat tahiyatul masjid, duduk dengan niat apa? Dengan niat iktikaf. Lebih baik masuk masjid, salat 2 rakaat, duduk niat iktikaf, nawaitul iktikaf fil masjid lillahi ta'ala. Duduk tak lho wis pahala, Pak. Lek diniatin iktikaf. Kamu coba apa wis jegideg ngene. Ya. Itu saja sudah dapat pahala. Apalagi pas menengin jenengan itu sambil istighfar, sambil maca sholawat, sambil baca Quran, sambil sholat sunnah. Masya Allah. Orang iktikaf itu meneng jegideg tok lho wis dapat pahala. Kalau gitu. Tidur kalau niatnya menghindari maksiat pahala. Aku daripada mata ndelok maksiat, aku tak meremai. Nah, cuma saya kasih tahu, kalau di masjid jangan sampai tidak pakai bantal. Harus pakai bantal. Sebab bedanya ini ya, perhatikan ya bedanya ya. Ini pakai bantal, ini tidak. Dua-duanya ngiler. Ya. Yang pakai bantal, ilernya itu hanya berasal dari mulut. Dan hukumnya tidak najis. Karena hanya dari mulut. Yang pakai bantal. Yang tidak pakai bantal, ngiler juga. Itu dari dalam. Begitu keluar najis. Paham bedanya ya? Jadi apapun digawe bantal. Ya, gawe bantal mawon. Lek gak ono blas kompor gas itu gawe bantal. Bahaya kok meledos. Ya, dulu zaman saya masih kecil itu Pak. Itu tidur di musola. Tidur di musola, di kamaran penuh, di pondok. Saya mondok kelas 2 SD. Kelas 2 SD itu. Kelas 2 SD itu umur berapa? 8. Umur 8 tahun. Saya sudah diajari tidur di pondok. Cuma karena sudah penuh ya di dalam. Waduh. Enggen melok teman-teman tidur di musola. Penuh kayak pindang itu Pak. Gugahannya cek pena. Jadi 30 menit sebelum adzan subuh sudah dioprak-oprak ya sudah tahajudan di situ anak-anak kecil-kecil. Nah, apa namanya? Nah, yang saya bikin bantal itu katok istilahnya Pak. Apa ya? Kayu. Ya, contohkan ya, contohnya. Kayu kayak pupu nih gede nih. Kira-kira 20 cm. Ya, 20 cm. Gede nih kayu nih kayak pupu kula nih. Di tengah itu didelongi ngeten. Tiut. Digawe bantal. Apa? Awalnya digawe Quran. Katoke Quran niku. Nah, lek pas ngaji, lek pas mau tidur digawe anune kepala. Di situ kayak bantal. Iya kayak randu yang bukan kayu-kayu yang koyo wesi ini kayak randu lah. Lah itu kenapa kok dianjurkan seperti itu dan dicontohkan seperti itu sama ustadz-ustadz saya dulu? Ya, pertama gugahane gampang. Ya, gugahane gampang. Jam 3 mesti tangi, mesti wis. Tidak bisa, karena ininya atos. Ya, jadi dilatih seperti itu. Wah, saya ini sudah tan banting dibandingkan mahasiswa sekarang.
Lek gak nang kasur gak turu. Zaman gue dulu, aduh, ndak ada karpet dulu. Wes apa? Tehel-tehel biasa itu. Itu kalau ndak ono kloso, Pak. Ndak ada kloso. Cuma bantal kayu dan ono lemek. Ya tehel. Tehel biyen itu anget, Pak. Lepung ini wanget. Tehel biyen nih. Tehel putih biyen. Kasih mesin. Enggak tahu apa kok iso anget lepung ini. Masya Allah. Lah, itu saya ceritakan kembali itu agar anak-anak sekarang itu tidak terlalu kemenyek. Ya kan, nang bantal gak turun. Ya, tapi ingat harus pakai itu lem ya, sehingga kepala itu posisinya agak tinggi. Paham gitu? Posisinya agak tinggi. Tujuannya apa? Andaikan ngiler tidak sampai bersumber dari dalam. Paham ya? Nah. Ada yang ditanyakan? Halo? Ada yang ditanyakan? Ibu-ibu ada yang tanya? Bab lain tidak masalah? Bebas asal sopan. Tanya apa Pak? Pak Gendut. Biyen Gendut ini biasa. Tapi panggilannya tetap Pak Gendut. Silakan Pak Gendut. Tanglet nopo? Oh betul. Kalau amar ma'ruf mungkin orang masih bisa, yang agak sulit itu kan. Yang sulit apanya Pak? Wadul basor. Menundukkan pandangan. Eman jadi. Oh, kalau amar ma'ruf ya. Kalau amar ma'ruf memang mudah, siapapun bisa. Tapi nahi mungkar ini tidak sembarangan orang. Tidak semua orang bisa nahi mungkar. Kurang 2 menit. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Oh, doa sudah ya? Tinggal apa ya? Ubur-ubur ikan gurami bakar kecap. Enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.